Halo. Hai. Kembali di podcast Mama. Sok cool orang. Dan di kesempatan hari ini kita terus menyapa sampai kita merasa lelah di podcast Mama. Tentu bersama kita berdua ya. Ya. Ada Mang Jaman dengan Mang Mul. Yes. Hayu ngobrol di acara podcast Mamang. Nah, di kesempatan Kali ini ya untuk dulur Mamang yang selalu setia bersama kami, kita ucapkan terima kasih dulu dong. Betul. Oke, ngomong-ngomong di kesempatan episode kali ini, orang cukup tertarik Mang yang ngebahas tadi manggih apa ya seperti ngelewat di beranda Twitter orang gitunya. Lo mainan Twitter Karena main Twitter aya peningkatan gitunya. Nah, itu teh tentang aya apa namanya teh sebuah atau kasus atau naon mangnya berita lah gitunya. Iya, kejadian anu cukup lucu oge. Di mana aya ijazah anu ku kabogohna ditahan cenah gitu. Mana apa tuh eta? Orang sempat tapi di YouTube orang sih ininya, di YouTube-nya. Oh, di YouTube. Lunatic TNM ya, Bang Andre lupa lagi. Dia sempat ngebahas itu. Jadi ada kasus yang ijazah pacarnya itu ditahan pacarnya gitu ya. Karena ditolak untuk balikan lagi. Oh, teteh. jadi jaminannya. Pokoknya kasarna mah lamun misalnya mau balikan mau dibikeun ijazahna lamun mana yang ijazah ya kudu balikan jeung urang gitu kan tapi nah kan orang penasaran ya karena si Bang Andri itu ngebahasnya enggak secara detail. Nah, akhirnya orang searching dong. Jadi kronologinya seperti ini Mang, kurang lebih ya. Si perempuan namanya Juli Kuta Barat kalau enggak salah. Pokoknya Juli lah ya. Pasti lahirnya di bulan Juni gitu. Di bulan Juni pasti lahir aja. Nah, si Kak Juli ini mengadukan atau lapor lah ya ke kepolisian. Juli Panjaitan, sorry. Juli Panjaitan. Dikoreksi. Juli Panjaitan melapor ke kepolisian setempat. Ini di Medan kan, di Medan. Ya. Di Medan. Karena sang mantan menahan ijazah. Mantannya itu adalah Herbert ya. Herbert. Si Kak Juli ini melapor ke Kapolsek karena ada program Japri Kapolsek. Jadi dia ngirim pengaduan. Ya pengaduan, seperti pengaduan kayak gitu. Nah, pengaduan ini dia ajukan atau dia kirim melalui pesan ya. Dia melaporkan bahwa ijazahnya ditahan oleh mantan pacarnya karena motifnya itu berawal dari dia ngajak balikan terus ditolak. Nah, dari laporan tersebut tentu Polsek setempat bergerak cepat. Mengunjungilah tempat kediaman Kak Juli ini. Nah, setelah dikunjungi ya si petugas ini menginterogasi dong. Apa nih kejadian kronologinya seperti apa, kenapa ditahan gitu. Nah, setelah dapat data dari pelapor ya, dicarilah tuh si korban si pelaku. Nah, ketemulah di sebuah indekos. Lalu dimediasi oleh Polsek ya. Dimediasi dengan berakhir damai lah secara kekeluargaan di atas materai. Ngomong-ngomong balikan deh mereka atau hanya ijazah saja yang dikasihkan? Kalau ku orang dilihat dari beberapa media online, salah satunya di Tribun, enggak, emang pilih orangnya mau cuma karena kebayang misalnya balikan deui nanti si cewek bakal punya feeling orang bakal ribet hirup urang gitu. Adalah menjadian deui kan kayak ijazah ditahan deui kudu laporan 2 kali kan ribet deui hirupna kan gitu. Geus cenanya cukup ayeuna ribetna gitu kudu jadian deui juga nama. Nah, akhirnya si ijazah Kak Juli ini dikembalikan lah ke Kak Julinya gitu. Nah, yang menariknya gini, Mang, orang kok bisa gitu ya kepikiran ijazah ditahan. Mang Herbert ini menahan ijazah gitu. Sehingga memuncul. Karena sebetulnya ini di beberapa media online tidak disebutkan, Mang. Kronologi kenapa si Bang Herbert ini menahan ijazah
Kak Juli gitu. Aya naon ya dulu. Sehingga aya masalah apa dulu gitu nya sehingga si Yes. ijazahna harus ditahan gitu kan. Akhirnya kan ini memunculkan Spekulasi gitu. spekulasi, teori-teori yang liar di luaran sana. Tahu dong netizen Indonesia Tahu. selalu apa gitu, selalu kepo dengan hal-hal yang sebetulnya tidak perlu dikorek-korek gitulah ya. Tapi lamun tadi korek-korek teu asik oge juga mah gitu kan. Ya, Gitu. sehingga akhirnya ini menjadi motif kita bahas. Kira-kira gitu ya. Jadi orangnya termasuk netizen emang ya. Iya dong. Jadi orangnya jadi penasaran ya, kita akan coba berasumsi atau berspekulasi kira-kira nah sih itu si ijazah pacarnya itu bisa ditahan gitu kan ya. Nah, kita hadirkan materi ini dan berikut spekulasi kita berdua emang tapi ya. ini kita disclaimer dulu emangnya Disclaimer dulu. ini asumsi kita saja gitu ya. Pastilah setiap orang termasuk dulur mamang semuanya punya asumsi masing-masing gitu ya. Ini seru-seruan lah cenah gitu nya. Jangan terlalu diambil serius lah gitu. Kan itu tentu ini bisa jadi pelajaran deh buat kita emangnya, jangan sampai nanti ada Kak Juli lainnya gitu ya. Supaya tidak ada korban yang lain lah gitu. Tidak ada korban lagi gitu. Gara-gara bobogohan ijazah harus ditahan kan akhirnya kerja berhenti bisanya. Iya, gitu. iya. Nah, akhirnya kita punya spekulasi nih ya untuk dulur mamang juga, spekulasi atau kemungkinan gitu ya, kenapa anggapan kita kenapa Bang Herbert bisa menahan ijazah dari Kak Juli tersebut. Dari mana siapa dulu Bang? Dari mana atau dari orang heula? Mana heula lah. Oke. Nah, kemungkinan yang menurut orang nih ya. Nanti tinggal tinggal ungkapkan saja nanti menurut maneh apa Mang. Menurut orang ini kayaknya nih ya. Bang Herbert ini dia itu seorang staf HRD ya, yang yang tugas atau job desk-nya itu sebagai rekrutmen lah ya, rekruter gitu, yang melakukan rekrutmen. Sehingga mungkin kan orang nih bagian rekrutmen, kenapa tidak untuk memasukkan atau mencoba mempekerjakan lah gitu. Kebetulan kan pacarnya pengangguran gitu ya. Ya udah bisa kepikiran, oh ya lu kadikeun lah ijazahna kayak dibantu buat ini bareng gitu nya, buat gitu. Dimasukkan kerja gitu. Jadi bisa dibilang nih orang dalam nih. Bang Herbert tuh ya udah sayang, kamu kan sekarang belum kerja nih. Mana nih berkas-berkasnya? Nah kan bisa jadi nggak aja ijazah. Berikut fotokopi KTP, kakak, pas foto 4x6, terus SKCK. Kan gitu di negara kita. Kalau mau melamar kerja banyak. Itu banyak berkasnya. Nah mungkin nih, satu itu menurut orang Bang Herbert ini atau Mang Herbert ini adalah seorang staf HRD, jadi dia pegang tuh ijazah aslinya gitu. Karena tadi kepentingan untuk memasukkan si mantannya ini untuk dia kerja mungkin di perusahaannya atau bisa juga di perusahaan temennya. Gitu. Bisa jadi ada koneksi kayak gitu. Ya, nah terus berjalannya waktu ternyata Kak Juli ini gak ada panggilan sama sekali gitu ya, sehingga sayang udahlah kita putus aja lagian aku gak dipanggil-panggil sama perusahaan kamu. Oh jangan sayang, jangan putusin aku. Bisa jadi menurut si Kak Julinya itu mohon maaf ya, nggak deketan teh, juga bisa gawe kan, buka kabogo HRD kan enakan ya, nanti gampang lah kerja bareng gitu. Tapi dipikir-pikir, itu berkas udah lama dikasih tapi nggak ada panggilan gitu. Lu manggil teh si tadi gitunya, si kabogona lain di perusahaan, akhirnya menjenuh kan ya, udah putus lah gitu. Aku gak mau putus, ya udah. Ternyata baru ingat, oh iya ijazah aku sama kamu. Laporlah dia ke polisi gitu mungkin ya. Bisa. Itu satu. Nah, dan yang kedua, ini bisa jadi ada ini Mang semacam kontrak pacaran. Bukan kontrak kerja. Oh iya, berarti kontraknya lain di kerja hunggul emangnya. Enggak. Ternyata di pacaran oke kontrak dia. Iya, bahkan memang kan ada beberapa pasangan yang melakukan hal ini, Mang. Sebelum menikah tapi bukan pacaran ya, kontrak atau MOU lah. MOU menuju pernikahan. Dalam kerjasama cinta gitu. Kerjasama dalam membangun rumah tangga. Nah, ini mungkin bisa jadi dilakukan oleh
pasangan ini. Jadi ada syarat dan ketentuan, ada berkas-berkas kontrak yang harus dilengkapi dikasih ke sebelum pacaran. Jadi gini, ketika kenalan terus PDKT dan lain-lainnya, sebelum memutuskan pacaran, tapi maaf ya, sebelum jadian kita harus ketemu dulu deh. Untuk apa? Kita tukar dulu berkas yuk. Benar. Nah, berkas kamu serahkan aja ijazah, fotokopi KTP gitu lah ya. SKCK buahnya. SKCK, sertifikat vaksin. Bisa jadi Mang untuk orang-orang anu dia apa ya selamat trauma atau misalnya rada-rada ketatnya divaksin itu mau narima ka Bogor lamun belum divaksin apalagi belum booster kan kan bisa bahaya kan gitu, lebih safety cenah gitu ya. Harus ditunjukkan ini mana sertifikat boosterna gitu. Baru jadi kalau can di booster mejana teh can diterima ya. Gitu, nah makanya ya ini aku serahin, mungkin Kak Juli duluan yang nyerahin berkasnya. Si Bang Herbert, wah udah ada berkasnya nih, nanti aja ya yang aku mah. Kebayangnya aku bogohan ge mending make berkas itu nya fotokopi KTP kakak gitu. Aduh. Nah, mungkin itu ya. Nuka dua. Terus tadi udah disampaikan sih sebenarnya kemana emang bahwa dia mungkin bisa jadi si Bang Herbert punya temen di sebuah perusahaan atau di sebuah pabrik. Nah, nanti si Bang Herbert nih kayaknya menjanjikan, yang aku punya temen deh di pabrik ini atau perusahaan ini, supaya kamu bisa kerja. Sok sini lamarannya, sini lamarannya apa berkasnya, biar aku aja yang ngurusnya gitu. Mungkin karena saling percaya, ya udahlah diserahin semuanya gitu. Ternyata tidak ada panggilan juga. Nah gitulah mungkin. Karena kurang duit meureun juga namanya. Karena orang dalam kan kudu aya irinya biasa nama tapi edukasi lah gitu ya. Kudu aya duit oge gitu. Nah, menurut orang gitu sih, Pak. Sing menurut mana kira-kira apa nih? Menurut orang mah apa namanya? Kemungkinan terjadi. Kemungkinan orang asumsi liar orang ya. Pertama mungkin biasalah Mang lamun misalnya kebogohannya saling percaya itu pastilah gitu. Kebetulan mungkin si Kak Julinya ini entah dia mau pergi kemana atau sedang apa dan dia bawa ijazah. Nah, ijazah itu mungkin dia tertinggal di tempat si cowokna gitu. Atau mungkin dititipkeun misalnya teh keur main ke kosan cowokna gitu nya, main ya makanya ijazah teh kan dibawa ijazah dia tuh kayaknya mungkin habis ngambil dari mana tapi hujan misalnya teh gitu. Nah daripada kan kebasahan kan ya disimpan di kosan gitu. Jadi saling percayalah nitip meureun biasa ke dalen jeung batur meureun gitu gitu. Atau bisa jadi ijazah itu buat nunjukin ke ibu kos bahwa aku punya ijazah. Bisa aman tinggal di kosannya. Oh iya bisa sebagai tanda buktinya tempat tinggal bukan buku nikah. Ijazah pasangan gitunya bisa lagi diasupkeun. Itu nu pertama ti orangnya. Terus nu kaduana yuk asumsi liar orangnya tapi orang juga menurutkan teh bisa jadi meureun Mang kenapa si ijazah itu ditahan sama si Herbert si cowoknya itu mungkin orang kayak cerita di kampung-kampung gitu nya. Bisa jadi si Kak Julina teh dia punya hutang ke sekolah gitu. Urut SPP mana gitu kan ya. Urut pengalaman orang SMA gitu Bang. Kan banyak gitu ngomongnya anu ditahan ku yayasan gitu ya. Dan can mayar SPP kan can lunas atau misalnya uang ujian atau uang naon gitu nu tertinggal tah mungkin ya kebetulan si ijazah itu mungkin waktu itu ditebus ku si cowoknya gitu. Ke Bang Herbert karena sebagai pacar lah bela bertanggung jawab gitu lah ya. Makanya umur si Kak Juli itu curhat. Saya ini punya masalah di sekolah gini-gini. Ijazah saya masih ditahan karena belum bayar SPP gitu kan ya. Dan akhirnya yang rasa simpati dari pacarnya itu akhirnya pangnebuskeun gitu dibayarin. Nah, masalah kan tadi karena pakai uang si cowoknya itu makanya ijazahnya aku simpan dulu ya jadinya karena nanti sambil kamu nyicil ke saya gitu kan ya jadi dicicil nanti ke bayaran gitu. Oke. Jadi
mungkin tuhnya Bisa jadi, kan aya emang gitu beberapa anu kayak yayasan kayaknya pangbayarkeun Iya. heula gitu. Tapi bener Mang itu teralami sebetulnya. Mana pernah gitu? SMA Kumaha eta? ijazah. Karena orang punya hutang SPP berapa bulannya dulu karena kenakalan orang dulu dikasih ke orang tua dikasih SPP-nya cuman ke orang dipakai hal yang lain. Uniko teh ya mana teh usaha nipu kolot. Ya, dipakai hal yang lain. Pas ketika mau kelulusan ijazah gak dikasih sama rapot. Dulu tuh masih inget. Nah, masih aya tunggakan. Nah, orang tua orang nanyain kemana ijazah sama rapot. Orang bilangnya belum beres. Padahal itu udah lulus Mang gitu. Disebut masih dicetak kene di Jakarta gitu nya. Lain-lain masalah iya. Akhirnya orang bagaimana cara pinjamlah ke teman gitu. Bisa ditebus. Bisa jadi bener. Orang gak kepikiran ke sana. Soalnya loba buat terang ogen gitu. Anu dia teh lulus gitunya kan masih ada hutang jadi ditahan gitu. Gitu. Bisa jadi tadi si cowoknya itu dia seperti itu. Nah, hingga pada akhirnya gini Mang ya. Dengan kasus terjadinya penahanan ijazah ini kan dilakukan oleh perseorangan artinya tidak ada lembaga ya atau tidak ada perusahaan yang menahan ijazah. Betul, sebetulnya ada juga. Karena gimana orang masih ingat dulu biasanya kan orang ketika dengar kasus iya kok inget ke perusahaan tempat kerja orang dulu gitunya karena memang ada beberapa perusahaan sih memang bahkan kalau orangnya kamari dia kerja di Bandung itu dia harus katanya si ijazah SMA itu harus disimpan di perusahaan gitu ditahan ditahan gitu. Terus orangnya dulu bahasa kerja di itu di sebelum menuju sekarang itu pernah teman-teman orang diminta si ijazahna gitunya ditahan di tempat kerja. Orang pribadi masih henteu gitu. Nah bisa beda gitu. Orang deket jeung HRD-na. Oke. Jadi bisa ngobrol lah. Faktor orang dalam. Daripada leungit kan ribet di orang rekamanna gitu. Tapi jadi pertanyaan orang emang mana apa tuh? Mana kan di perusahaan gede lah gitu yang kerja. Apakah bener nanti sih lamun misalnya setiap orang kerja itu harus menyimpan ijazah, apalagi asli kan Mangnya ijazah asli disimpan di perusahaan tempat kita kerja. Apakah itu legal dan tanda kutip atau misalnya harus seperti itu gitunya? Untuk orang pribadi sih dulu kenapa orang nyimpen ijazah orang di perusahaan orang aya faktor ketakutan lah. Itu orang dapat ijazah teh emang nonnya bertahun-tahunnya berdarah-darah ngerjain tugas duit kolot beaknya duit orang jajan naon gitunya. Tak takut nanti kan gara-gara nanti orang kerja di dieunya bukan orang tidak percaya kan manusia lah gitu nya takut nanti ada musibah seperti apa terus hilang kan kumaha jeung masa depan orang gitu kan gitu. Nah sebetulnya gini Mang, kalau menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan sebetulnya untuk penahanan atau penahanan lah ya, penahanan ijazah asli itu tidak diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Karena begini, yang namanya perjanjian kontrak perjanjian bersama disebutnya ya. Ada perjanjian bersama antara perusahaan dengan karyawan, calon karyawan lah ya sebutnya. Sebetulnya kalau selama di antara kedua belah pihak itu menyetujui atau menyepakati sah-sah saja kalau disebutkan dalam klausal surat atau kontrak bersama tersebut, kontrak perjanjian bersama tersebut kalau dicantumkan misalkan ada poin yang kita harus menyimpan ijazah asli di perusahaan dan jika kita setuju apalagi sudah ditandatangani ya wayahe harus dikasih tuh ijazah asli dan itu legal karena secara sadar dan tidak dipaksa si calon karyawan sudah menyetujui sudah menandatangan karena maka dari itu si perusahaan ketika minta ijazah asli bagi si karyawan ini jangan jangan sepihak gitu. Jangan merasa dirugikan secara sepihak. Toh pada di awal perjanjian setuju itu satu itu. Iya. Yang kedua, kalaupun misalkan dulur mamang gak mau nih ijazah aslinya ditahan, harus baca dulu kontrak perjanjian bersama itu. Syarat ketentuannya dibaca. Ulah asal main jepret tanda tangan apalagi di atas materai kan itu berat Mang konsekuensinya. Dengan hukum nanti berurusan kan gitu. Nah,
di sana nanti dulur mamang baca dulu kontraknya seperti apa. Soalnya ini orang dua perusahaan, alhamdulillah emang nggak ada di kontrak itu, nggak ada penahanan ijazah asli, nggak ada di dua perusahaan tersebut. Karena orang baca sih sebetulnya mah secara keseluruhan. Kedua teliti, yang ketiga kalaupun misalkan ini akhirnya di tips, nggak apa-apa lah ya. Nah, yang ketiga nanti kalaupun dalam surat perjanjian kerja bersama itu ada harus dilakukan penahanan ijazah, ijazah itu disimpan di perusahaan. Kalau tidak ada tenggat waktu yang tertulis, nanti dulur mamang harus nanya sampai kapan? Sampai kapan? Karena ini ada baru mang di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu minimal nih 1 tahun. Itu teh ditahan. Jangan sampai ngeblank tidak ada batas waktunya. Kita harus pinter-pinter dan jeli ogenya, ulah sampai nanti kita terlalu berhusnudon gitunya ke perusahaan, padahal nanti ada hal-hal yang ketika orang nuntut itu tidak tercantum dalam perjanjian, akhirnya kita yang salah juga. Nah, akhirnya takutnya jadi bumerang gitu. Nah, yang selanjutnya kalaupun misalkan ada ya syukur, kalau nggak ada itu wajib ditanyakan. Karena ini nyambung ke poin yang selanjutnya, nyambung dari poin yang sebelumnya tentang penahanan ijazah berapa lama. Karena alasan si perusahaan menahan ijazah asli dari karyawan itu adalah sebagai resiko, mengurangi resiko sebenarnya. Mengurangi resiko ketika nanti si karyawan resign tiba-tiba harus ganti rugi atau ada denda. Oh, ada emang perusahaan gitunya? Ada mah. Jadi ketika orang mau masuk ke perusahaan tertentu, kita harus siap dengan kontrak yang sudah ditentukan. Misalnya kalau kontrak setahun, mau tidak mau, harus betah setahun. Tidak betah, harus diikuti, diselesaikan kontraknya. Kalau misalnya kita baru sebulan 2 bulan mau keluar, ada denda juga kadang-kadang kan gitunya. Kalaupun jadi gini, kasarnya gini, kan kontrak kamu ini setahun kata perusahaan tuh, terus kamu tiba-tiba resign di bawah 1 tahun, ya konsekuensinya kamu adalah harus bayar denda untuk mengambil ijazah asli tersebut, gitu. Itu perusahaan untung deh kalau gitu. Ada konsepnya kumahanya. Memang orang rada paham ogenya, karena orangnya pernah jadi istilahnya tim kayak mana teh lamun masuk kerja teh di interview kan ya. Satu ya dibilang HRD sih terlalu itunya. Jadi orang emang sebutnya teh tim rekrutmen. Tim rekrutmen gitu. Ya memang di sana disebutkan ketika misalnya sebuah perusahaan minta ijazahnya pertama untuk mengantisipasi supaya memang kasarna gitunya si karyawan kita ini dia betah gitunya, akhirnya mah untuk keluar asup kan lalinu salinu kan kumanya liur gitunya kan. Ayo gunta ganti karyawan itu memang liur oge kan ya. Karena tadi setiap karyawan yang masuk itu tentu harus kita bekali dengan training itu kan capek makan waktu, tenaga, biaya kan gitunya. Jadi males lah harus gunta ganti, makanya meren gitunya supaya nanti si karyawan itu tidak keluar masuk seenaknya. Ayalah jaminan tadi ketika dia harus keluar dia harus berpikir ulang, karena kan jasa orang di dia gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin karena tadi sebagai jaminan ketika aya hal-hal yang tidak diinginkan meren mang. Contohnya aya kasus katakanlah mohon maaf, misalnya aya pencurian atau misalnya hal-hal yang merugikan kepada perusahaan, asusila bisa. Tampaknya memang pencurian merenya gitu yang paling rawan. Yang paling rawan. Jadi ketika misalnya dia melakukan tindakan tadi seperti pencurian, dia kan tuh bisa kaburnya dan tanda kutip. Karena kan kabur oke ijazah ditahan masalahnya. Bisa ke mana? Ijazah di jaminan gitu. Jadi ketika nanti dapurnya ke depan ketika misalnya manena bikin masalah di suatu perusahaan dan dia akan keluar, kan bakal berpikir ulang merenya lamun kerja di kayak butuh ijazah deui kan bener gitu. Jadi ya wayahna kan gitu. Nah, dari selanjutnya nih tadi harus teliti berapa lama jangka panjang jangka waktunya, terus harus membayar denda jika resign tiba-tiba. Nah, kalau misalkan memang dulur mamang nggak mau lah ya, udah orang mah nggak mau pokoknya ijazah asli ditahan, berarti harus merelakan tidak menjadi bagian dari perusahaan tersebut. Kalau misalkan memang nggak cocok dengan aturan tersebut, ya udah berarti lebih baik mundur, cari perusahaan yang memang sekiranya aman, baik itu dari segi administrasi, dari segi pekerjaan, aman dan nyaman.
sok mangga silahkan gitu. Jadi ketika nanti misalnya di perusahaan itu disebutkan salah satu syaratnya harus menyimpan ijazah asli, ketika misalnya kita merasa keberatan dan jika orangnya khawatir takut, ya udah jangan jangan dilanjutin aja interviewnya, cukup bilang ya udah makasih, berarti saya kemungkinan tidak akan bergabung di perusahaan Bapak Ibu misalkan. Tapi konsekuensinya orang ya harus siapnya bahwa ya orang tidak bekerja ketika kita tidak setuju dengan aturan perusahaan, ya berarti orang out, dan kita pun harus nyari pekerjaan yang lain gitu. Dan yang terakhir yang paling penting adalah ketika misalkan udahlah aku gak mau bergabung di perusahaan kamu. Pertimbangkan prospek dari perusahaan yang dilamar. Iya, benar. Nah, nanti harus dilihat, ini perusahaan misalkan sekarang yang lagi rame startup yang baru bergerak gitulah, yang baru di build up gitu, yang baru dibuat, dibangun. Kayaknya nih prospeknya bakalan lama, udah mending nyari yang lain. Gitu sih. Menurut orang mah. Tapi ya tadi untuk dulu Mamang yang misalnya tadi ngerasa keberatan, gak apa-apa lah ya. Yang namanya perusahaan itu banyak sebetulnya, memang aya dia mensyaratkan gitu ya harus tadi dengan ijazah atau ada juga enggak. Banyak sih yang enggak. Kembali ke kita masing-masing, apa kita nyaman dengan aturan itu. Kalau tidak nyaman ya sudah enggak apa-apanya. Karena yang namanya perusahaan itu masih banyak. Masih kita bisa melamar kemana saja asal ada ulah ngalamar di micet.